Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit lah antara timnas Indonesia melawan Australia di Australia. Dan di sini aku hanya ingin membagikan sudut pandang aku terkait persiapan dari skuad timnas Indonesia melawan Australia, kemudian juga prediksi line upku. Aku memberi dua rekomendasi prediksi ya, tetapi ada satu prediksi yang menurut aku cocok banget untuk digunakan melawan Australia nanti. Yang pertama, aku ingin membahas sedikit tentang persiapan dari timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia ini aku bingung ya, jujur aku bingung bahwa besok baru timnas Indonesia bergabung untuk makan atau ngumpul bareng pada tanggal 18 Maret 2025. Aku bingung karena apa? Karena sebentar lagi pada tanggal 20, tepatnya hari Kamis, timnas Indonesia akan menghadapi Australia, di mana tentunya dengan adanya pelatih baru ini pastinya akan menyesuaikan antara taktik dan juga skill dari pemain. Dan dengan waktu singkat ini aku sangat-sangat kurang setuju di mana bisa adanya pergantian pelatih dari Sintayong menjadi Alex Pastur atau Kluivert ya. Tapi banyak banget yang bilang bahwa Patrick Kluivert ini akan menjadi pelatih atau yang pelatih mengambil alih jabatan pelatih untuk menggantikan STY. Tapi menurut aku ada satu pelatih atau asisten pelatih yang menurut aku cocok untuk menggantikan STY, yaitu Alex Pastur. Kenapa? Karena menurut aku dia punya pengalaman dan taktik dia pun menurut aku lebih bagus dibandingkan Patrick Kluivert. Dan juga pastinya dengan pengalaman dari Alex Pastur yang dia punya tentunya akan membantu timnas Indonesia meraih hasil yang terbaik nantinya. Kembali lagi ke persiapan ya. Persiapan ini dengan kurangnya persiapan, tentu kita jangan sampai mencoba-coba pemain. Maksudnya kita jangan memformulasikan atau mencoba taktik baru atau menggunakan skema-skema baru yang susah banget untuk dipelajari atau dimengerti. Dan juga jangan memasangkan pemain yang salah. Kenapa? Tentu pemain yang berkualitas, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai skill pasti bisa banget mendapatkan taktik jenis apapun. Jika pemain itu tidak bisa memakai taktik jenis apapun, berarti pemain itu menurutku kurang baik ya dari hal skill maupun ya individu ya pengetahuan bolanya. Kemudian aku ingin membahas nih sedikit terkait formasi. Ada dua versi ya. Yang pertama itu dari versi Kluivert yang dia suka banget menggunakan 4-2-3-1. Kemudian ada versi kedua yaitu versi dari Alex Pastur. Dia juga suka 4-2-3-1, tapi dia juga suka banget untuk memakai 3-4-3 atau 3-4-1-2. Dan menurut aku dua opsi ini merupakan opsi yang bagus ya. Yang pertama untuk di Patrick Kluivert dulu ya. Di Patrick Kluivert ini di kiper masih dijagai oleh Paes, kemudian di lini belakang ada Verdong, Izes, Hilger sama Dix. Tentunya ini merupakan pertahanan yang udah paling kualitas tinggi untuk timnas Indonesia. Kemudian untuk di bertahan ada Pelupesi sama Jenner. Ini yang agak aku bingung ya. Aku nggak tahu Pelupesi ini bisa bermain atau tidak, tetapi pastinya jika Pelupesi bisa main harus untuk berada di lini tengah dari timnas Indonesia. Kemudian di tengah lagi untuk penyerangan ada James, kemudian ada Hey sama Romani. Kita tahu James juga baru, kemudian Hey kita tahu nggak bermain sebanyak 90 menit, pastinya dia akan ada yang gantiin. Dan menurutku yang harus gantiin itu adalah Struijk, tapi di sini Struijk agak kurang. Jadi aku ingin menggantikan dia untuk Marcelino. Kemudian ada Romani. Kita tahu Romani ini sering banget striker tetapi juga bisa dipakai untuk di sisi sayap. Oleh karena itu bisalah untuk digunakan di sisi sayap kanan. Kemudian yang kedua yaitu ada sisi dari Alex Pastur. Dari formasi ini aku sangat setuju untuk bisa dipasang atau dipakai dalam menghadapi lawan Australia. Karena apa? Karena full pemain kita tentunya mengerti bahwa 3-4-3 ini
udah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Tinggal menambahkan tambahan bumbu-bumbu sedikit ala Belanda sehingga bisa terjadi atau solidnya pertahanan maupun penyerangan. Dan di 3-4-3 ini melawan Australia sebelumnya itu juga hal yang sangat bagus dari sisi permainan dan hasil pun. Jika nantinya akan memakai 3-4-3 dengan kualitas yang lebih bagus lagi, bisa dipastikan juga Indonesia akan bisa meraih hasil yang maksimal. Dan oleh karena itu aku lebih menyukai 3-4-3 ini, di mana di belakang aku tetap setuju dengan adanya Paes, kemudian di back 3 back yaitu ada Dix, Idzes sama Hilgers. Aku juga setuju karena kita tahu bahwa tiga pemain ini merupakan top kualitas dari pertahanan yang seperti aku tadi bilang. Kemudian di tengah atau wingback yaitu ada Verdong, sana ada Pelupesi, sama Walsh. Ini juga bisa, Walsh juga aku harap juga bisa ya bermain dengan baik selama 90 menit dan tanpa kesalahan. Kemudian ada di tiga depan yaitu ada Marcelino, Romani sama Struijk. Aku bilang kenapa Sananta ini nggak bisa dipakai. Sananta kan lagi ada masalah cedera, kemudian ada Septian juga kayak kurang gitu untuk dipasang di sayap. Mungkin nantinya akan bermain 3-4-2-1 yang menurut aku cocok untuk dipasang di depan yaitu Septian. Karena seperti yang dibilang bahwa pelatih Dewa bilang dia atau Septian ini bisa bermain di sisa-sisa menit terakhir dan dia bisa menyundul dan syuting yang sangat baik dan dia memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu menurut aku inilah dua rekomendasi dari aku untuk timnas Indonesia. Aku bukan coach, sekali lagi aku cuma ingin menyampaikan pendapatku terkait nantinya Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal. Aku inginnya, kita semua inginnya bahwa Indonesia bisa seri ataupun bisa menang dan gak ada kata kalah pastinya dengan segala hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, pemecatan STY dan lain-lainnya. Ini meningkatkan lagi bahwa kita dengan adanya staf kepelatihan baru membuat kita harus bisa meningkatkan target kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia di posisi 1 dan 2 secara langsung tanpa ada pertandingan tambahan lainnya. Mungkin sekian video pada kali ini. Jika kalian juga ada saran, pendapat atau masukan, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.